Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Kita akan kembali dalam ibadah di minggu pertama di bulan Juli. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang karena kami percaya dan kami yakin Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, baik kami ketika kami kuat maupun ketika kami lemah, ketika kami berkelebihan maupun ketika kami kekurangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan, kami izinkan hati kami seluas-luasnya untuk Engkau hadir dan datang, mengetuk setiap hati kami, mengingatkan kami kalau kami gak pernah sendirian. Mungkin kadang-kala kami lupa, kadang-kala kami merasa sendiri, kadang-kala kami merasa khawatir. Tuhan, ampuni kami, karena kami tahu Tuhan begitu dahsyat nama Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat gedung gereja ini Tuhan. Ketika banyak orang yang gak bisa datang ke gereja karena gak punya gedung gereja, kami punya gedung gereja yang layak, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami sembah. Dalam setiap keadaan kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, kita katakan hanya Yesus, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini lagi. Dalam segala keadaan, terima kasih Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang,
beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita angkat tangan kita nyatakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Namanya berkuasa, namanya memulihkan, namanya menyembuhkan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau, oh Yesus, ku cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh haleluya, oh nama-Mu berkuasa Tuhan. Ajar kami berserah, ajar kami berserah. Oh biar Tuhan yang turun tangan buat setiap hati kami. Oh kami percaya Kau hadir Tuhan, kami percaya Kau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
akan pernah hilang Tuhan, karena kami percaya Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, Engkau selalu Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami bawa hidup kami bawa hati kami lebih dalam lagi di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita, amin. Amin. Kita berikan salam ke kiri kanan kita, kita katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu, kalau dalam kesempatan di minggu pertama di bulan Juli ini kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk bergoyang, coba kiri kanannya, pinggulnya ya. Kita akan bergoyang buat Tuhan, kita akan nyatakan kedahsyatan Tuhan, nyatakan kedahsyatan Yesus. Kita naikkan pujian ini, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji, amin. Bumi selalu berubah, dunia bisa berubah, tapi kita punya satu nama yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus. Kita naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita nyatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, syalala, syalala, aku cinta Yesus. Syalala, Yesus, Yesus cinta saya. Syalala, syalala, kita katakan, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Syalalala, syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Kita mau lebih lagi cinta pada Tuhan, amin. Kita naikkan pujian. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi.
padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Tuhan dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Kita katakan, Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Yesus dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku, Bapakku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Kita katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Bapakku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Masih kuat memuji Tuhan, amin? Amin. Amin. Kita naikkan, ku naikkan syukurku lebih lagi. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, tapi anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, kita katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu.
Amin, haleluya. Bapak Ibu, kalau saya bisa melayani Bapak Ibu tempat ini, itu semua karena kekuatan dan kasih Tuhan. Karena bukan sesuatu yang mudah bagi saya, pelayanan biasanya ada papa di belakang, tapi sekarang papa lagi terbaring di rumah sakit. Tapi beliau selalu ajarkan saya untuk melayani Tuhan selama masih bisa, selama masih kuat, selama masih sempat. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena kasih-Nya yang tulus terhadap kita. Kita mau siapkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Saya undang Bapak Pendeta Tony Setiawan untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Kita tundukkan kepala dan kita angkat tangan kita. Bapa, saat hari ini kami bersyukur sekali atas ibadah ini, atas anugerah-Mu bagi kami semua yang ada di sini. Saat hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang mengerti akan isi hati anak-anak-Mu ini. Engkau yang memahami akan masa depannya. Engkau yang memberikan rancangan terbaik bagi mereka semua. Saat hari ini ya Bapa, Engkau berkatilah anak-anak ini. Biarlah hari depan mereka penuh dengan harapan. Seluruh potensi, talenta yang ada dalam kehidupan mereka dapat mereka kembangkan dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Dan saat hari ini kami berdoa, segala kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ingin mengikat anak ini, baik dalam bentuk games, apapun juga dalam pikiran mereka, hari ini kami batalkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau lawat setiap hati anak ini. Penuhkan dengan urapan-Mu yang baru. Anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu biarlah turun atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan bagi setiap orang tua yang mendidik anak-anaknya, biarlah berikan hikmat pengertian untuk terus mengarahkan anak-anaknya agar menjadi anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tarakan, dan untuk persiapan operasi pada hari Selasa mendatang. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Gembala Sidang kami. Haleluya. Sekarang Tuhan, saya menyerahkan diri dan mohon urapan khusus. Beri kepada saya memori yang setia, petah lidah, biar Engkau sendiri yang berfirman, kehendak-Mu jadilah. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami berdoa.
selalu mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya tahu bahwa ini anugerah belas kasihan Tuhan. Saya dapat melayani sampai dengan minggu pertama bulan ini. Tuhan sendiri yang menyatakan firman-Nya kepada saudara dan saya. Haleluya. Sudah semua ya? Oke. Sekarang judul Hidup Positif Karena Beriman. Baca bersama-sama 2, 3. Jadi hidup positif itu, hidup saya, hidup saudara yang positif, itu adalah buah dari iman. Sesungguhnya kita harus mengaku dan menyadari, tanpa iman, hidup saudara dan saya tidak pernah positif dan tidak akan pernah positif. Itu diambil dari Daniel 3:13-27. Nah, saya melayani saudara dari hati. Saya berdoa begitu. Dan saya minta saudara juga mendengar firman dengan hati. Ya, haleluya. Klik. Sekarang perhatikan catatan saya yang pertama. Saudara, ayat demi ayat ini sudah dibawa dalam doa. Apalagi nanti kalau ada cetak merah, itu berarti direct speech. Ucapan yang langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 25 sampai dengan 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Sampai di sini saudara pasti tahu ya, ini peristiwa yang menakutkan, bukan? Di Laut Galilea ada angin sakal, badai topan. Lalu ayat 26 perhatikan. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada rasul-rasul, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Saudara, yang harus kita garis bawahi adalah takut itu tandanya kurang percaya. Ini cetak merah, ini luar biasa serius. Jadi kalau saya takut, saudara takut, itu kita mesti mengerti itu. Oh, saya ini sedang dalam posisi kurang beriman. Takut itu salah satu tanda seseorang atau beberapa orang tidak beriman. Nah, silakan saudara periksa diri sendiri. Jangan minta orang lain periksa. Nanti bisa tersinggung. Kalau kita masih takut atau takut dan ketakutan, itu menurut perkataan Tuhan Yesus, kalian ini kurang iman. Ya, kurang iman itu gampang takut. Gampang takut itu bukti kurang iman. Nah, ayolah. Jangan kita berhandai-handai, saya orang Kristen, saya orang beriman, saya begini, saya begitu. Tapi kalau menghadapi kasus per kasus, lalu kita masih saja
dikuasai oleh ketakutan, jangan marah. Tuhan bilang kamu kurang beriman. Saya kurang beriman. Klik. Sekarang catatan kedua, B. Markus 9 ayat 24. Segera, ini kata segera menarik saya ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Terus, walaupun gak ditulis apa-apa, tapi ini ada tenggang waktu yang penting ini. Tolonglah aku yang tidak percaya. Ini, saya ulangi, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Titik. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, seringkali saya dan saudara kan begitu, terlalu cepat. Aku percaya, aku percaya. Ya, amin, haleluya, aku percaya. Tapi kalau direnungkan lagi, wah. Nih bapak ini ngaku nih, ayah ini ngaku. Pengakuannya bagaimana? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuh. Jadi ucapan pertama bilang aku percaya itu belum tentu percaya. Sesudah sadar baru, ya ampun, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tidak percaya itu saudara, bukan kurang percaya, tidak percaya. Jadi bisa saja orang Kristen bilang aku percaya, tapi di hadapan Tuhan kelihatan, wah, kamu perlu pertolongan, karena kamu yang berucap aku percaya, sebetulnya aku tidak percaya. Nih saudara, orang Kristen mesti jujur, minimal jujur kepada diri sendiri, jujur terhadap kepada orang lain, apalagi jujur di hadapan Tuhan. Terlalu gampang bilang aku percaya, aku yakin, aku percaya, haleluya, puji Tuhan. Tapi nyatanya aku tidak percaya. Nah, menurut saya masih syukur ayah ini segera sadar, lalu dia mengaku, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan Yesus, sebenarnya aku ini tidak percaya. Ini kan menurut saya saudara ya, ini kan luar biasa penting untuk direnungkan. Terlalu gampang orang berkata aku percaya, padahal sebenarnya aku tidak percaya. Tuh, ini Kristen apa bukan apa Kristen? Sudahlah, Tuhan Yesus yang tahu. Klik. Lukas 17 ayat 4 sampai dengan ayat 5, ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus, ini harus, engkau harus mengampuni dia. Lalu reaksi rasul-rasul jujur nih, ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Artinya apa saudara? Artinya untuk dapat mengampuni itu orang mesti punya iman. Jadi kalau saya masih menaruh pahit hati, sukar sekali melepaskan pengampunan, ya saya masih ingat saja yang pahit-pahit, itu seharusnya saya berkata, Tuhan, tambahkanlah iman saya. Jadi orang yang kurang imannya itu sukar untuk mengampuni. Percaya atau tidak percaya, itu firman Tuhan. Bahkan jikalau ia,
artinya seseorang berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Ini biasanya kan bilang, maaf ya, maaf. Nanti orang jawab, maaf, nah udah bikin lagi. Maaf, gampang aja sekali ngomong maaf. Maaf itu buat lalap aja. Nanti udah itu bikin lagi. Itu kan kita sering mendengar ucapan-ucapan yang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, rasul-rasul ini bukan orang Kristen biasa sebenarnya, saudara. Rasul-rasul itu sadar, dia bilang, waduh, terus terang susah dah mengampuni. Apa orang tua terhadap anak-anak, apa anak-anak terhadap orang tua, apa mertua terhadap menantu, apa menantu terhadap orang tua, itu susah. Persoalannya di mana? Kurang atau tidak punya iman. Jadi saya harap saudara dan saya, termasuk saya, sadar baik-baik ini. Pagi ini seolah-olah kita dibedah, dioperasi. Saya ini orang beriman atau tidak? Orang beriman atau belum? Nanti kita berangan-angan, kita berhandai-handai, kita ngelamun bahwa kita ini, saudara dan saya ini beriman, tahu-tahu tidak. Ini kan berapa ini? Berapa tahun jadi Kristen, berapa puluh tahun melayani Tuhan, berapa lama lagi kita melakukan aktivitas gerejani, tetapi ternyata iman kita kurang atau sangat kurang. Doa mereka adalah, tambahkanlah iman kami. Kalau nggak kurang kan nggak perlu ditambah, ya kan? Karena mereka sadar, wait, kurang nih. Ada lagi yang lain kurang banget ini. Aduh Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jangan terlalu cepat berdoa, tambahkanlah berkat, tambahkanlah anugerah, tambahkanlah rahmat belas kasihan Tuhan. Tetapi jangan lupa, ini juga penting, tambahkanlah iman kami. Saudara, jadi kita mau benar-benar belajar ya. Nah ini belajar dengan hati. Klik. Nah, iman yang benar membawa orang percaya memiliki pikiran positif. Bagian pertama itu ya. Iman yang benar membawa orang percaya memiliki pikiran positif. Jadi iman benar dulu, lalu pikiran orang itu positif. Kalau dibalik, kagak punya iman, pikirannya itu negatif. Apa itu selalu cenderung punya syakwasangka buruk, prasangka buruk. Salah satu hal yang diajarkan dalam nats itu ayat ya. Dalam ayat ini, ayat-ayat ini adalah bagaimana Sadrah, Mesak, dan Abednego menghadapi berbagai tantangan dengan iman yang mereka miliki di hadapan Tuhan. Ini contoh ini kan sudah populer sekali ya, saudara ya. Sudah berulang-ulang lah. Malah guru-guru sekolah minggu sudah sering menceritakan kepada murid-muridnya.
dan banyak di antara kita malah sudah khotbah tentang ini, Sadrah, Mesah, Abednego. Semua sudah tahu? Sudah. Nah, tetapi pertanyaannya, apa yang bisa dipelajari dari iman mereka? Mesti ada sesuatu yang perlu dipelajari. So, bukan dongeng, bukan buah bibir, bukan apa yang lain, tetapi ada yang harus kita, ada yang dapat kita pelajari. Klik. 1. Iman dan keberanian. Ini yang tadi saya tekankan. Iman dan keberanian. Itu ayat 17 dan 18. Karena memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka Sadrah, Mesah, dan Abednego menyatakan keberaniannya. Apa yang dinyatakan? Keberaniannya. Justru keberanian itu nyata karena mereka punya iman. Jelas ya? Keberaniannya di hadapan Nebukadnezar. Nebukadnezar pada zamannya, pada masa kejayaannya, itu raja di raja, raja agung. Orang-orang ciut berhadapan dengan Nebukadnezar. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego karena iman tuh berani menghadapi Nebukadnezar. Nebu itu Nebukadnezar itu artinya penyembah dewa Nebo, penyembah dewa Nebo. Klik. Mereka menolak menyembah patung emas yang didirikan raja karena satu pribadi yang layak disembah hanyalah Tuhan Israel, Yahweh Elohim. Jadi ini keterangan yang penting sekali ini. Jadi musuh utama iman sebenarnya bukanlah keadaan tidak beriman. Bukan itu masalahnya. Namun ketakutan. Artinya musuh dari iman itu ketakutan. Keraguan dan juga kekhawatiran. Itu musuh dari iman. Takut, ragu-ragu itu maju mundur maju, akhirnya mundur kagak pernah maju, dan juga kekhawatiran, khawatir. Tuhan Yesus pernah berkata, siapa di antara kamu yang dengan kekhawatiranmu dapat menambahkan sejengkal umur hidupmu? Orang khawatir itu cepat mati, gitu maksudnya ya. Tambah sejengkal aja kagak bisa kok. Nah, jadi musuhnya adalah ketakutan, keraguan, dan juga kekhawatiran. Saya cek dan recheck hati saya, pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya. Saudara-saudara juga saya himbau supaya cek dan recheck. Takut, ragu-ragu, khawatir. Jelas ya? Klik. Kedua, iman dan mujizat. Ini ada di ayat 21-23. Iman yang mendatangkan keberanian, iman mendatangkan keberanian. Akhirnya menyatakan mujizat Tuhan. So ada iman, datanglah keberanian, dari itu terjadilah mujizat. Ini urutan-urutannya, itu step-stepnya mesti dicermati. Saya tahu saudara bukan jiwa-jiwa baru, karena itu langkah demi langkah mesti dicermati. Mereka tetap dilemparkan ke dalam nyala api. So orang beriman itu bukan ujuk-ujuk nanti berdoa mau dimasukkan ke api, nggak jadi. Kagak begitu ceritanya saudara-saudara. Kalau Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya, tidak begitu.
Jadi orang beriman menghadapi kesulitan, berdoa lalu kesulitannya lenyap. Kagak begitu ceritanya. Jadi masukkan ke dapur api, tetap masukkan ke dapur api. Iman yang mendatangkan keberanian akhirnya menyatakan mujizat Tuhan, mereka tetap dilemparkan ke dalam nyala api, tetap dilemparkan. Namun tidak mengalami celaka. Ini bedanya. Sampai di Alkitab saudara masih ingat, bau sangit saja dari rambut yang terbakar atau jubah mereka yang bekas terbakar, bau kebakaran aja kagak ada. Saya ulangi, iman yang mendatangkan keberanian akhirnya menyatakan mujizat Tuhan, mereka tetap dilemparkan ke dalam nyala api, namun tidak mengalami celaka. Klik. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab menulis, ini Alkitab nih ya, bukan dongeng ya. Alkitab firman Tuhan menulis bahwa jubah, celana, topi, dan pakaian, barang-barang yang sangat mudah terbakar tidak terjilat api. Barang-barang, bahan-bahan, material-material yang gampang terbakar tidak terjilat api. Jangankan terbakar, jilat aja kagak. Mujizat menjadi bagian mereka yang percaya. Bagian siapa? Bagian mereka yang percaya. Dengan maksud menyatakan kemuliaan Tuhan kepada mereka yang belum percaya. Jadi mujizat itu gunanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, mengedepankan, menjelaskan, membuktikan kemuliaan Tuhan untuk siapa? Bukan untuk orang yang sudah percaya, justru untuk mereka yang belum percaya. Mujizat itu baru namanya mujizat kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada orang yang belum percaya. Ini saya mundar-mandir dengan kalimat-kalimat begini, dan saya sedang berdoa supaya hati saudara benar-benar terbuka dan saudara menerima hikmat dari Tuhan untuk mengerti dan berkata yes, gitu ya. Klik. Ketiga, iman dan kesaksian. Iman itu ada hubungan erat dengan kesaksian. Iman Sadrah, Mesakh, dan Abednego membuat Nebukadnezar dan para menterinya heran. Mula-mula heran. Kalau enggak heran, ya saya heran kalau mereka enggak heran. Ada figur keempat, ada pribadi yang keempat yang mereka lihat selain ketiga pemuda Israel itu. Dalam terjemahan lain dikatakan pemuda Ibrani, keturunan Abraham. Iman Sadrah, Mesakh, dan Abednego membuat Nebukadnezar dan para menterinya heran. So itu menyebabkan kesaksian yang mengherankan. Ada figur keempat yang mereka lihat selain ketiga pemuda Israel, pemuda Ibrani itu. Dan saya percaya bahwa pribadi yang keempat itu adalah Tuhan sendiri. Oh, luar biasa. Dalam keadaan terdesak, kepepet, ke pojok, begitu menakutkan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini kesaksian dilihat oleh Nebukadnezar plus pegawai-pegawainya dan lain-lain. Itu merupakan kesaksian yang kuat. Nah, ini namanya kesaksian. Bukan hanya bersaksi, bukan bersaksi tetapi menjadi kesaksian. Klik.
Nah, pengakuan bahwa ketiga orang itu adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, Nebukadnezar itu akhirnya mau nggak mau, ya mesti mau mengaku bahwa ketiga orang muda itu adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, hamba Yahweh yang maha tinggi. Menunjukkan betapa kagumnya. Itu kan orang kalau sudah merasakan kesaksian yang begitu mestinya kagum. Kalau kesaksiannya iya dan sungguh-sungguh benar. Menunjukkan betapa kagumnya Nebukadnezar kepada pribadi yang mereka sembah. Yang mereka sembah itu adalah Tuhan, serwa sekalian alam. Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan Israel. Dan itu menyadarkan Nebukadnezar, dan Nebukadnezar kagum akan Tuhan yang ketiga orang itu sembah. Iman sejati akan memberi kesaksian untuk bersaksi. Awas, iman yang sejati memberi kesempatan untuk bersaksi dan menuntun. Ini salah cetak dari sononya. Menuntun orang lain mengenal Tuhan yang maha tinggi. Saudara, kesaksian itu menuntun orang lain mengenal Tuhan. So, itu sentral tujuannya. Pusat tujuan kesaksian adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Klik. Nah, sekarang singkatan ya, summary. Satu apa? Iman dan keberanian. Dua apa? Iman dan mujizat. Tiga apa? Iman dan kesaksian. Itulah firman untuk saya dan untuk saudara-saudara. Sengaja saya buat summary supaya gampang diingat. Iman dan keberanian. Iman dan mujizat. Iman dan kesaksian. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sekarang saya mengundang saudara-saudara saudara yang melayani perjamuan kudus. Mari dengan kasih maju ke depan. Imam-imam musik, mari bantu. Ya. Masing-masing mempersiapkan hatinya, dirinya. Dan sekarang roti dan anggur dibagikan oleh Pak Pendeta Daulat. Ya, Pak, ya, bagi aja dulu. Berikan pujian dengan segenap hati. Hati dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, sembah Kau Tuhan.
angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu hadirat-Mu. Kudus, Anak Domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang kita bersama-sama berdiri. Terima pujian, hormat dan kuasa, sarang dan selamatnya. Haleluya. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Dan dengar firman Tuhan. Karena barang yang aku ini telah kuterima dari Tuhan, itulah kuserahkan kepadamu. Yaitu pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan itu, diambilnya roti. Setelah sudah diucapkannya syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan, katanya, cawan minuman ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Seberapa banyak kali kamu minum, berbuatlah demikian. Karena seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua mengucap syukur. Masing-masing mengucap syukur. Perjamuan kudus sekian kalinya untuk tahun ini, Tuhan, kami syukuri. Kami tahu, Tuhan, yang memulai iman dan menyempurnakan iman kami. Saya berdoa untuk setiap kekasih, baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir. Tuhan, Engkau tolong, kuatkan, lindungi, urapi, dan berkati. Berkati mereka masing-masing, berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Persembahannya. Silakan saudara, mulai dengan persembahan ucapan syukur dan persembahan khusus.
Mulai dari sini silakan. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus cinta saya. Biar dunia akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Keren ya lagunya, ada sialalalalanya ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman untuk pelayanan minggu depan. Jadwal pelayan minggu yang akan datang, seluruh pelayan harap mempersiapkan diri. Bila ada yang tidak bisa atau berhalangan bisa hubungi Riko ya untuk hal-hal yang pelayan minggu yang di mimbar ini. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan berikan kami waktu ini, kesempatan ini, untuk kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan hari ini yang indah ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Yang Tuhan sudah lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kami sehingga kami sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya ibadah yang kami lakukan itu berguna dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan yang hari ini sudah bertugas melayani Tuhan. Para imam musik, WL, singers, multimedia, penyambut jemaat, dan guru-guru sekolah minggu yang telah melayani juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat, beri mereka kasih setia-Mu dalam kehidupan kami masing-masing seluruh pelayan, agar kami lebih baik lagi dalam melayani Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang.
Biarlah Engkau mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani minggu yang akan datang dengan kuasa dari Tuhan. Dan juga untuk Bapa rohani kami yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati. Biarlah terus Tuhan menambahkan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, pengurapan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi berdoa untuk persiapan operasi Bapak Gembala kami hari Selasa tanggal 9 Juli. Tuhan Kau memberkati seluruh dokter, tenaga-tenaga medis, alat-alat operasi. Tuhan sucikan dan kuduskan supaya tidak ada satupun kuasa roh jahat yang mau mencoba mengganggu jalannya operasi. Kami berdoa Tuhan, Kau mengurapi para dokter yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan untuk mengoperasi kaki Bapak Gembala kami. Biarlah Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkati seluruh operasi boleh berjalan dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Gembala kami yang akan dioperasi juga Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pemulihan segera cepat terjadi setelah pasca operasi. Biar kembali Bapak Gembala kami bisa melayani kami, bisa mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Masa-masa transisi seperti ini Tuhan, Kau yang menyertai para pemimpin bangsa kami yang akan menjadi presiden, Bapak Prabowo yang sudah terpilih, dan seluruh tim, seluruh jajarannya Tuhan juga berkati dan urapi agar dapat menyusun program-program visi misi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kebutuhan rakyat dan aspirasi rakyat. Kami melihat banyak sekali pergumulan dan tantangan, banyak sekali hal-hal yang kami lihat begitu banyak masalah. Tuhan, Kau memberkatilah para pemimpin bangsa kami. Beri mereka kesabaran Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan untuk mengatasi segala persoalan bangsa kami. Jangan biarkan bangsa kami ini terpecah belah oleh karena hal-hal yang bersifat agama, bersifat budaya dan suku, tapi biarlah semuanya boleh Engkau lindungi dan satukan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di desa-desa, di pedalaman, di gunung-gunung, di lembah-lembah yang Tuhan tetapkan mereka untuk melayani umat-Mu. Beri mereka keberanian, beri mereka kekuatan kuasa dari Tuhan untuk banyak orang yang boleh mengenal Tuhan, menerima Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami akan berpisah, tapi kami akan bertemu kembali minggu yang akan datang di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami akan bersuka cita dan kami akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sekarang buka hati saudara, terima dengan iman. Sebab sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman percaya saudara,
Bapa Yahweh menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita bersama-sama mulai pagi ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Sekarang ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.